Halo saudara mahasiswa, selamat datang dan bergabung dalam kegiatan tutorial mata kuliah pengantar bisnis minggu ketiga, gitu ya. Jadi dalam hal ini kita akan mempelajari kembali bentuk-bentuk dasar kepemilikan bisnis sehingga kalian bisa mampu menjelaskan tipe-tipe korporasi, alasan berwirausaha, hal-hal yang dibutuhkan menjadi wirausaha, perkembangan bisnis, etika bisnis, dan tanggung jawab sosial. Ya, sumber belajarnya di modul 3, silakan Anda lihat pada RAT-nya ya. Nah, sebagai bahan pengantar di video kali ini saya akan share terkait materinya, gitu ya. Oke, jadi pada kali ini kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk kepemilikan bisnis, gitu ya. Bentuk kepemilikan bisnis adalah bentuk kegiatan bisnis dilihat dari siapa pemilik atau pendirinya, sumber modalnya, tujuan pendiriannya, sehingga dapat bermacam-macam bentuk kepemilikan bisnisnya. Kalau Anda dilihat di modul 4, gitu ya, kegiatan bisnis ini dapat dikelompokkan menjadi ada manufaktur, bisnis jasa, pengecer dan distributor, bisnis pertanian, bisnis finansial, informasi, utilitas, bisnis real estate, dan juga bisnis transportasi. Ya. Nah, di sini bentuk kepemilikan bisnis itu di Indonesia ya ada bentuknya yang tidak berbadan hukum, ada juga bentuknya yang berbadan hukum. Kalau yang tidak berbadan hukum, ya itu eh, contohnya adalah perusahaan perseorangan, CV, dan juga firma. Kalau yang berbadan hukum itu ada PT atau perseroan terbatas dan juga koperasi. Apa itu perusahaan perseorangan? Berarti ini yang tidak berbadan hukum ya. Umumnya didirikan dan dimiliki oleh perseorangan, tanggung jawabnya pemilik tidak terbatas dan keberlanjutannya juga ditentukan oleh seorang pemilik saja. Nah, kalau persekutuan gitu ya, atau partnership dalam perusahaan perorangan, di sini bentuk legal kepemilikan bisnis kedua yang sering disebut sebagai persekutuan. Di sini ada persekutuan umum atau disebut sebagai general partnership, ada persekutuan terbatas atau limited partner, ada juga persekutuan terbatas partnernya atau master limited partnership. Korporasi, bukan koperasi ya, korporasi dalam perusahaan perorangan ini merupakan pemisahan entitas bisnis yang dimiliki oleh para pemegang saham. Tipe-tipenya ada private corporation, public corporation, S corporation, limited liability corporation, dan juga professional corporation. Untuk penjelasannya silakan Anda cari di modul gitu ya, dan Anda baca mengenai perbedaan tipe-tipe korporasi ini. Nah, selanjutnya dalam bisnis ada kewirausahaan. Ini biasanya dikaitkan dengan bisnis kecil. Kewirausahaan merupakan penerimaan terhadap risiko dalam memulai dan melaksanakan bisnis. Alasan orang mengambil berwirausaha, satu, adanya kesempatan. Yang kedua, keuntungan yang diperoleh, ya biasanya terus kemandirian atau independensi, tantangan, adanya kepuasan pribadi dan perasaan personal. Ini mereka biasanya kenapa ambil wirausaha. Kalau berdasarkan data BPS ya, itu perkembangan UMKM sampai dengan tahun 2017, itu sudah lama ini sangat meningkat gitu ya, sampai kemarin pandemi COVID, turun kembali dan mulai sedang naik lagi saat ini. Nah, pihak-pihak apa saja yang memiliki kepentingan dalam bisnis atau pemangku kepentingan? Itu biasa adanya owner, atau pemilik, ada juga founder, jadi ada founder, ada owner ya, kalau founder itu pendiri, ada juga staff atau karyawannya, dan juga pensiunannya, gitu ya. Nah, itu sekilas mengenai pengantar untuk materi kali ini. Silakan Anda baca modulnya, dan juga jangan lupa dalam sesi ketiga ini ada tugas pertama yang harus atau wajib kalian kerjakan. Jadi selain mengerjakan diskusi, kalian juga mengerjakan tugasnya. Oke, sekian dari saya. Sampai bertemu di sesi selanjutnya.